pertama itu kehilangan. Kehilangan adalah suatu kondisi di mana seseorang mengalami sesuatu kekurangan atau tidak ada sesuatu yang dulunya ada. Berduka yaitu respon fisik yang psikologis terpola spesifik pada individu yang mengalami kehilangan. Selanjutnya itu karakteristik berduka menurut Berger and Lyre pada tahun 1976, yang mana berduka yang menunjukkan reaksi shock atau ketidakyakinan, berduka yang menunjukkan perasaan sedih dan hampa, berduka menunjukkan perasaan yang tidak nyaman, mengenang almarhum terus-menerus, memperoleh pengalaman perasaan berduka, cenderung menjadi lebih mudah tersinggung dan marah. 6 tingkatan pada berduka yaitu syok, tidak yakin, mengembangkan kesadaran diri, restitusi, mengatasi kehilangan, dan idealisasi dan hasil. Proses berduka di mana proses berduka ini dibagi menjadi 3 bagian, itu fase awal, pertengahan, dan pemulihan. Yang mana pada fase awal dimulai dengan adanya kehilangan seperti kematian dan berlangsung beberapa minggu saja. Reaksi shock, tidak yakin atau tidak percaya. Yang kedua yaitu fase pertengahan, yang mana dimulai dari kira-kira 3 minggu sesudah kematian dan berakhir kurang lebih 1 tahun. Yang terakhir yaitu fase pemulihan, terjadi sesudah kurang lebih 1 tahun. Individu memutuskan untuk tidak mengenang masa lalu dan meningkat partisipasi pada kegiatan sosial. Selanjutnya itu kehilangan. Kehilangan atau loss adalah suatu keadaan ketika individu berpisah dengan sesuatu yang sebelumnya ada atau dimiliki, baik sebagian ataupun keseluruhan. Proses berduka yang disebabkan oleh kehilangan ada 5, yaitu penyangkalan atau denial, marah atau anger, tawar-menawar atau beginning, depresi, dan akhirnya itu penerimaan atau acceptance. Pada tahap penyangkalan atau denial, yaitu reaksinya seperti terkejut, tidak percaya, merasa terpukul, menyangkal pernyataan kehilangan. Selanjutnya itu tahap marah. Individu mulai sadar dengan kenyataan kehilangan, menunjukkan perasaan marah meningkat dan diproyeksikan pada orang tertentu atau orang yang ada di lingkungannya. Selanjutnya itu reaksi tawar-menawar, yang mana reaksi ini menyatakan kata-kata seandainya saya hati-hati, kenapa harus terjadi pada keluarga saya, seperti itu. Yang keempat itu tahap depresi, yaitu reaksi menarik diri atau tidak mau berbicara atau putus asa. Reaksi fisiknya itu menolak makan, susah tidur, letih, libido menurun. Yang selanjutnya itu tahap penerimaan, itu reorganisasi perasaan kehilangan. Nah, selanjutnya itu ada sumber gangguan atau kehilangan. Yang pertama itu sumber eksternal, dan yang mana pikiran, sikap, tindakan yang tidak sesuai dengan nilai individu, keyakinan atau moral, dan konflik interpersonal yang mengancam konsistensi individu, harga diri, rasa aman. Selanjutnya itu ada sumber internal, yang mana kematian orang yang disayangi, perhentian kerja atau PHK, penyakit ataupun kehilangan anggota tubuh. Yang selanjutnya itu ada jenis-jenis kehilangan, yang mana pertama kehilangan orang bermakna, misal akibat kematian atau dipenjara. Yang kedua kehilangan kesehatan biopsikososial, semisal menderita penyakit, amputasi, kehilangan pendapat. Selanjutnya kehilangan hak milik pribadi seperti uang dan perhiasan. Nah, selanjutnya itu ada faktor predisposisi, yang mana pertama itu genetik, riwayat keluarga depresi, yaitu sulit untuk mengembangkan sifat optimistik dalam menghadapi masalah. Yang kedua kesehatan fisik, keadaan fisik sehat, yaitu mungkin cenderung mampu mengatasi stres. Yang ketiga itu kesehatan mental, individu gangguan dengan depresi itu mungkin bisa merasa masa depan suram, peka dengan situasi kehilangan. Pengalaman kehilangan masa lalu, kehilangan masa kanak-kanak mempengaruhi kemampuan menghadapi kehilangan di masa dewasa. Selanjutnya itu ada faktor presipitasi, yang mana stres dari perasaan kehilangan, stres nyata atau imajinasi. Itu seperti kehilangan bersifat biopsikososial, kayak kehilangan kesehatan, kehilangan harga diri, kehilangan pekerjaan, peran dalam keluarga, kehilangan posisi di masyarakat. Yang selanjutnya itu ada implikasi keperawatan, yang mana kita sebagai perawat harus mampu mengaji pasien dan anggota keluarga berduka, menentukan tingkat berduka, mengaji gejala klinis berduka, mengaji karakteristik berduka, faktor yang mempengaruhi reaksi stres, faktor predisposisi, dan juga faktor presipitasi dan mekanisme coping. Selanjutnya itu diagnosa keperawatan, yang terdiri dari pertama berduka kompleks, dan kedua berduka antisipasi. Selanjutnya itu ada intervensi keperawatan, yang mana bertujuan untuk agar pasien dapat melalui proses berduka secara normal dan sehat. Prinsipnya yaitu yang pertama tahap penyangkalan, yang mana tahap penyangkalan ini memberikan kesempatan untuk mengungkapkan perasaan, seperti dorong pasien mengungkap perasaan,
tingkatkan kesadaran, dengarkan pasien dengan penuh pengertian, menjelaskan bahwa sikap pasien wajar, beri dukungan, jawab pertanyaan pasien dengan benar, amati respon pasien, dan tingkatkan kesadaran pasien secara bertahap. Selanjutnya itu tahap marah. Beri dorongan dan kesempatan pasien mengungkapkan rasa marahnya secara verbal, dengarkan dengan empati, membantu klien memanfaatkan sumber-sumber pendukung. Selanjutnya itu pada tahap tawar-menawar, yaitu membantu pasien mengidentifikasi rasa bersalah dan rasa takutnya. Itu seperti amati perilaku, diskusi bersama dengan pasien, tingkatkan hadap pasien, dan cegah tindakan merusak diri. Yang keempat itu tahap depresi, yaitu mengidentifikasi tahap depresi, risiko merusak diri, dan membantu pasien mengurangi rasa bersalah. Yang pertama yang harus dilakukan itu amati perilaku pasien, diskusikan bersama pasien mengenai perasaan, cegah tindakan merusak diri, hargai perasaannya, bantu mengidentifikasi dukungan positif, beri kesempatan pasien mengungkapkan perasaannya, ketujuh bahas pikiran yang selalu timbul bersama pasien. Selanjutnya itu ada tahap penerimaan, itu dengan membantu pasien menerima kehilangan yang tidak bisa dielakkan. Itu dengan cara sediakan waktu untuk mengunjungi pasien secara teratur, bantu pasien atau keluarga berbagi rasa. Dan yang terakhir itu yaitu ada tindakan keperawatan keluarga, yang mana tujuannya itu yaitu agar keluarga dapat merawat pasien yang berduka. Tindakan keperawatan itu mengenal masalah berduka pada pasien, menjelaskan pada keluarga tentang cara merawat pasien, mempraktekkan pada keluarga cara merawat pasien, mengevaluasi kemampuan pasien yang berduka, dan melakukan rujukan.